Daerah pecinan Benteng Tangerang yang terbentang di pinggiran Sungai Cisadane telah ada sejak ratusan tahun lalu. Kawasan ini menjadi cikal bakal masyarakat Tionghoa mendarat dan bermukim di Tangerang, yang kini dikenal dengan Cina Benteng. Kini, lebih dari 300.000 masyarakat Tionghoa mendiami tempat ini, berbaur dengan kehidupan Nusantara, tanpa melupakan tradisi leluhurnya, hingga melahirkan sebuah akulturasi budaya. Sejumlah tradisi leluhur masih dijaga hingga saat ini. Di antaranya tarian cap gomeh, tradisi Pek Chun, hingga kue bulan. Adalah Oi Chin Eng, sosok budayawan dan tokoh Cina Benteng yang kerap dijuluki kamus berjalannya Cina Benteng. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk merawat sejarah dan tradisi leluhur yang seiring perkembangan zaman mulai tergerus. Di kelenteng ini, Ko Chin Eng, begitu ia akrab disapa, beraktivitas dan melayani para pengunjung yang ingin beribadah atau yang ingin sekedar mengetahui seluk-beluk Cina Benteng. Banyak macam sih ya, misalnya bisa mengenai gedung, bisa kelenteng ya, bisa juga pecinan, bisa juga persembahyangan misalnya sargana atau cengbeng, misalnya sembahyang rebutan, sembahyang Imlek, itu sembahyang pergantian tahun, ada juga sembahyang cengbeng, juga nanti ada pecun, ada juga sembahyang kue bulan, ada sembahyang ronde, itu tergantung mereka topiknya masing-masing aja. Dia bicara masalah sejarah kue bulan, saya ceritakan sama mereka. Dan mereka ada puas, dibilang ya tinggal bikin dusun aja. Itu kan warisan budaya. Jadi memang kita harus mempertahankan budaya kita sendiri. Memang sudah jadi akulturasi budaya. Kan saya kawin dengan orang Indonesia contohnya. Nah, waktu mempersembahkan makanan itu, misalnya ada apa? Ada ketupat, ada lepet, ada sambal godok, itu kan budaya lokal. Tapi dipakai orang-orang Tionghoa waktu mempersembahkan makanan ini kepada leluhur mereka. Dilestarikan. Ini kan udah jadi akulturasi budaya. Semangat Ko Chin Eng memberi pemahaman tentang kebudayaan Cina Benteng pada lintas generasi, terutama generasi muda, tak pernah padam. Ya, peribahasa Tionghoa mengatakan, kalau kita minum air jangan lupakan sumbernya. Sumber saya kan misalnya budaya Tionghoa dari leluhur saya harus pegang itu. Saya harus melestarikan itu. Dan mengembangkan itu kepada anak-anak muda. Perkembangannya sih memang mungkin mengenai penyusutan, tapi kan kita berusaha. Sama orang-orang yang mau belajar masalah budaya Cina Benteng. Keberadaan Cina Benteng Tangerang tergolong unik, berbeda dengan peranakan Cina yang ada di daerah lain. Ada sesuatu yang tidak dimiliki komunitas Tionghoa di wilayah lain. Akulturasinya, kemudian sejarahnya, bagaimana pasar lama dengan Sewan ternyata dia juga punya entitas tersendiri gitu. Bicara soal Cina Benteng tak sekedar soal aspek agama semata. Sejumlah tradisinya kerap disandingkan dalam semua agama. Oi Chin Eng kerap diundang menjadi budayawan yang menggabungkan unsur kebudayaan Cina Benteng dalam sejumlah prosesi keagamaan. Zaman sekarang pun orang-orang beragama Buddha, mereka melaksanakan Chiotao loh. Padahal jelas ini Konghucu punya loh. Tapi mereka melaksanakan supaya budaya ini tidak hilang. Teman saya tuh dosen di Lemhanas, dia kawin anak sama orang Batak. Tapi melaksanakan Chiotao secara budaya. Pembantunya saya sampai pakai tepai segala. Tepai kan mempersembahkan teh kepada yang dituakan. Yang dituakan misalnya pamannya memberikan angpau kan. Misal soja gini kan. Ya kita kan saling menghormati aja. Kalau bisa memang kita jangan bicara agama lah. Kalau kita bicara kesamaannya is okay. Tapi jangan perbedaannya. Ya kan misalnya ada rampak beduk, rampak tabur barongsai. Baik-baik satu waktu kita bisa main bersama gitu. Menjadi bagian sejarah negeri ini, namun informasi soal etnik Cina Benteng dirasa belum banyak diketahui masyarakat.
Hadirnya sosok Oey Chin Eng diharapkan dapat menjadi suluh bagi eksistensi Cina Benteng. Minim ekspos ya, jadi masih perlu diangkat terus, karena ya timur dan barat ini masih kurang saling mengenal. Hari ini pun kalau saya tidak kemari, mungkin saya tidak akan mendapatkan informasi yang utuh ya mengenai kultur maupun kebudayaan di lokal sini. Sangat perlu diapresiasi, itu pertama. Yang kedua, mungkin concern kita, kalau opini saya ya, bukan tentang pribadi Ko Ching Eng semata, tapi lebih kepada bagaimana beliau mampu melahirkan kader-kadernya nanti, karena itu yang penting. Hari ini Ko Ching Eng hanya satu, saya rasa belum ada lagi, dan itu PR kita semua. Salah satu upaya dari pelestarian Cina Benteng, Oey Chin Eng berkeliling dari satu kelenteng ke kelenteng lainnya di kawasan Tangerang untuk memberi pemahaman agar kelenteng sebagai tempat spiritual sekaligus aktivitas sosial bisa berfungsi dengan baik. Saya kira untuk melestarikan budaya, kita kan kelenteng. Ya 4 orang, 5 orang kita bicara masalah budaya. Kan kadang-kadang orang juga ya yang punya kelenteng nggak ngerti masalah kelenteng. Ya kita jelasin masalah kelenteng, kita jelasin masalah persembayangan, sembahyang kepada Tuhan, kepada bumi, dan kepada leluhur. Tiap event aja banyak yang antusias dengan budaya Tionghoa. Diskusi, ya kita kan sama-sama belajar. Saya pun masih belajar, saling mengisi lah. Pemerintah Kota Tangerang ikut berbangga akan sosok Oey Chin Eng yang menjadi pionir bagi eksistensi Cina Benteng. Pemerintah daerah sangat bersyukur dengan adanya Oey Chin Eng karena pelestari kebudayaan Cina Benteng ini merupakan salah satu kebudayaan yang unik yang ada di Kota Tangerang. Jadi saya pikir sangat sulit lah untuk mencari pelestari yang merupakan pelestari dan juga dia pelaku bisa menjelaskan mengenai kebudayaan Cina Benteng yang di Kota Tangerang. Kami sangat mendukung dengan adanya sosok Ko Ching Eng ini. Kehadiran kelompok etnik Cina Benteng dengan rekam jejak peradaban sejarah leluhur mereka di Kota Tangerang menjadi simbol kerukunan beragama, sekaligus menjadi wadah edukasi bagi masyarakat. Semangat menjaga perdamaian dan tradisi leluhur menjadi bara yang tak pernah padam dalam diri Oey Chin Eng. Semangat yang juga harus tersulut bagi orang-orang yang peduli akan tradisi Cina Benteng. Ya kendala ada, tapi bagaimana kita menyikapinya aja lah. Yang penting kan kita toleransi dengan agama lain, saling menghargai. Kunci saya kira di situ aja kok. Jadi pepatah Tionghoa mengatakan, kisi putiok busi izin. Apa yang kamu tidak jangan diberikan pada orang lain. Dan memang kita harus banyak belajar dan harus belajar.